Suasana terlihat tegang antara keduanya. Eliza melirik tangan Kelvin. Tangan kirinya mengepal begitu erat hingga kulitnya memucat dan urat-urat hampir menyembul dari lapisan kulitnya. Sementara tangan kanannya memegang telapak tangan Efrain. Kening Efrain mengernyit kesakitan. "Daddy, kamu memegang tanganku terlalu kencang. Ini menyakitkan," keluh Efrain. Kelvin segera tersentak dari emosinya. Ia melihat telapak tangan putranya yang mungil dan bersih kini memerah. Hatinya merasa pahit. "Maafkan Daddy." Kelvin segera menoleh pada Berta. Bawa Efrain naik ke atas. Oleskan juga salep pada tangannya. Berta mengangguk. Ia lalu membawa Efrain naik ke atas. Ia juga merasa tidak pada tempatnya berada di tengah situasi keluarga yang menegangkan. "Kenapa kakek membawanya pulang?" tanya Lily. Bahkan Lily juga menunggu jawaban itu dan menatap suaminya dengan penuh tanda tanya. "Bagaimanapun dia ibumu dan dia berkata sudah berubah sekarang. Mari beri ia kesempatan," jawab kakek Kelvin. Lily dan Kelvin tercengang. Kakeknya adalah orang yang kolot. Ia tidak mudah dimenangkan, apalagi ketika seseorang melakukan kesalahan, namun kali ini ia membawa pulang dengan tangannya sendiri wanita yang dulu bersusah payah ia usir. Setelah mengatakan itu, kakek Kelvin merasa kelelahan. Ia menoleh pada istrinya. "Antar aku kembali istirahat di kamar." Lily mengerucutkan bibirnya dan membuang muka. Wajahnya merah karena kemarahan di dadanya. "Diana, rapikan kamar lain. Mulai sekarang aku akan tidur di sana," seru Lily. Kakek Kelvin tercengang. Mereka sudah menikah selama puluhan tahun dan ini adalah kali pertama istrinya ingin tidur terpisah. Dia tak akan bisa tidur tanpa ada orang lain di sebelahnya setelah terbiasa selama puluhan tahun. "Jangan marah, aku akan menjelaskannya padamu nanti," kata kakek Kelvin. "Aku tidak butuh penjelasan." Wanita tua itu lalu menatap Laura. "Kamu akan tinggal di kamar tamu dan tak diizinkan masuk ke kamar putraku." Lily mengentakkan kakinya dan pergi. Dia tidak bisa melihat Laura lebih lama lagi. Laura kemudian ditinggalkan begitu saja di ruang tengah. Ia duduk di sofa dengan mainan Efrain yang berserakan di depannya. Tatapannya menyapu ke segala ruangan. "Tidak banyak yang berubah dari ruangan ini," gumamnya. Ia lalu menyapukan pandangannya ke salah satu kamar di lantai 2. Itu adalah kamar tempat ia dan suaminya dulu tinggal. "Apakah kamar itu masih tetap sama? Lain kali aku akan memikirkan cara untuk masuk ke sana," katanya pelan. Di lantai atas, Eliza menyusul suaminya ke kamar. Ia melihat Kelvin merokok di balkon. Wajahnya terlihat begitu tertekan dan rokok yang ia pegang di tangannya bergetar. Eliza ingin menghiburnya tapi tidak tahu apa yang harus ia katakan. Apalagi pertengkaran terakhir mereka membuatnya masih merasa canggung. Jadi dia hanya menunjukkan kehadirannya dengan berdiri tak jauh di belakang Kelvin, seolah menunjukkan dukungannya dalam diam. Gerimis mulai turun. Eliza meraih telapak tangan suaminya yang terasa dingin. "Mulai hujan, nanti kamu akan sakit," kata Eliza. Eliza berusaha menarik suaminya masuk, namun gerakan tangannya macet. Dia mendongak untuk menatap suaminya yang menolak untuk diajak masuk. "Kamu mengkhawatirkanku?" tanya Kelvin. "Jika aku tidak mengkhawatirkanmu, maka aku tidak akan berdiri di belakangmu lebih dari 1 jam. Betisku bahkan terasa sakit sekarang," jawab Eliza. Kelvin tahu sejak tadi kehadiran Eliza di belakangnya. Itulah kenapa dia mematikan rokoknya di pot bunga dan hanya berdiri diam karena tidak ingin Eliza menghirup nikotin. Kelvin penasaran berapa lama Eliza akan bertahan dalam diam untuk menemaninya, namun ia tak menyangka bahwa ia bertahan hingga 1 jam lebih tanpa menunjukkan gerakan berlebihan. "Baiklah, ayo masuk," kata Kelvin. Kelvin kali ini membiarkan Eliza menarik tangannya, namun detik berikutnya wanita itu hampir jatuh.
Ketika Eliza bersiap untuk rasa sakit atas kejatuhannya, lengan Kelvin sudah melingkari pinggangnya untuk menahannya jatuh, yang membuat mereka berdua kini saling berpelukan. Cukup bagus. Apakah ini trikmu untuk memelukku? Goda Kelvin. Kakiku kesemutan. Protes Eliza. Benarkah? Atau kamu hanya menggunakan ini untuk alasan saja karena sudah 2 hari aku tidak menyentuhmu? Mungkinkah kamu merindukan pelayananku? Tanya Kelvin. Wajah Eliza memerah, itu adalah campuran dari rasa malu dan marah. Ia memelototi Kelvin. Dasar pria mesum. Bibir Eliza telah ditutup oleh ciuman Kelvin di tengah gerimis lebat. Pria itu sebenarnya hampir kehilangan akal sehat sejak tadi. Ia berusaha bertahan sekuat tenaga untuk tidak mengambil obat penenang di depan Eliza yang diam-diam menemaninya. Kelvin tak ingin menunjukkan sisi emosional dirinya di depan wanita ini. Ia tiba-tiba mendapatkan ide cara yang lebih efektif untuk menekan emosinya dan ciuman ini sudah mereda sebagian rasa sakit di dalam jiwanya. Bajumu basah, kamu harus mandi air hangat agar tidak terkena flu, kata Kelvin. Eliza memutar bola matanya. Bibirnya masih merah dan sedikit bengkak. Ia pergi ke kamar mandi setelah menghembuskan napas kesal seperti banteng yang siap mengamuk. Beberapa saat setelah ia masuk, dia tak menyangka Kelvin akan menyusulnya ke kamar mandi. Apa yang kamu lakukan? Tanya Eliza yang baru saja melepas bajunya. Mari mandi bersama, bajuku juga basah dan aku akan membantumu menggosok punggungmu, jawab Kelvin. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Tolak Eliza. Dengan tanganmu yang pendek, kamu tidak akan bisa meraih punggungmu sendiri, tekan Kelvin. Pada akhirnya, seberapa keras Eliza ingin mengusir Kelvin dari kamar mandi, pria itu sama sekali tidak bergeming. Ia justru berakhir 1 jam lebih di kamar mandi karena dimanfaatkan oleh Kelvin. Sepertinya aku khawatir tanpa alasan, pria ini bahkan masih sanggup untuk melampiaskan hasratnya, keluh Eliza dalam hati. Selesai mandi, ia kelelahan dan tertidur dengan Kelvin yang memeluknya dari belakang. Beberapa saat sebelum tertidur, Kelvin mendapat telepon dari Zah. Bos, aku sudah membawa obat dengan dosis yang telah ditingkatkan. Aku akan meninggalkan di ruang kerja untuk Anda, kata Zah. Zah sangat khawatir ketika Kelvin harus berada di bawah satu atap dengan ibunya yang psikotik. Ini tak akan baik jika Kelvin harus berakhir dengan mendapatkan perawatan lagi. Tidak perlu. Aku sudah menemukan cara lain untuk mengalihkan tekanan jiwaku. Jawab Kelvin. Tolong jangan dengan melukai diri Anda lagi. Apakah Anda tidak takut bagaimana menjelaskan pada istrimu jika ia menemukan banyak luka di tubuh Anda nantinya? Tanya Zah. Tidak. Aku sudah mengalihkannya dengan aktivitas fisik. Jadi kamu tidak perlu lagi terlalu cerewet. Tegas Kelvin. Hah, apa itu? Apakah Anda berkelahi? Tanya Zah. Kelvin sangat frustrasi untuk menjelaskan pada pria yang telah melajang sejak lahir ini. Menikahlah, maka kamu akan mengerti yang aku maksud. Zah kehilangan kata-kata. Meski belum menikah, ia tahu apa yang dimaksud bosnya. Kini ia menarik napas panjang dan merasa kasihan untuk Eliza. Kalau begitu, aku akan membelikan nyonya muda suplemen. Hari-hari ke depan pasti tak akan mudah untuknya, kata Zah sebelum menutup panggilan. Eliza terganggu dengan panggilan telepon barusan. Ia bergumam dengan mata yang tertutup. Obat apa yang kalian bicarakan? Tidak ada, lanjutkan saja tidurmu, jawab Kelvin. Eliza menggeliat sebentar untuk mengatur posisi nyaman di dalam pelukan Kelvin, lalu kembali tidur. Jika kamu tahu penyakit yang pernah aku alami, apakah kamu akan ketakutan denganku? Batin Kelvin sambil memeluk Eliza lebih erat. Di meja makan, Laura duduk sendirian, sementara makan malam tersaji di atas meja dengan berbagai lauk, tapi tak ada orang yang menemani dirinya makan. Ia tersenyum tipis penuh ejekan, sebelum bertanya pada salah satu pembantu.
Apakah kamu tidak mengatakan pada mereka bahwa makan malam sudah siap? Tanya Laura. Saya sudah mengatakannya. Tuan dan Nyonya tua tidak ingin makan. Tuan Kelvin dan istrinya pergi tidur lebih awal, sementara Tuan Efrain telah mendapatkan makan malam pasta di dalam kamar yang dibuatkan oleh pengasuhnya, jawab pembantu. Wajah Laura menjadi jelek. Mereka benar-benar sekelompok orang yang mengabaikanku dengan sengaja. Laura kemudian naik ke atas untuk mengunjungi kamar Efrain. Sayang, apa yang kamu lakukan? Tanya Laura begitu masuk. Efrain mengerutkan keningnya. Wajahnya tampak masam. Bisakah kamu mengetuk pintu sebelum masuk ke kamar? Ekspresi wajah Laura jatuh. Seperti yang aku duga, bocah ini tidak mudah untuk dimanipulasi. Batinnya. Maaf, aku hanya terlalu antusias untuk bertemu denganmu. Sekarang waktunya makan malam, mari kita turun dan makan malam bersama, ajak Laura. Efrain mengarahkan pandangannya ke mangkuk kosong yang ada di meja, seolah menunjukkan isyarat pada Laura bahwa ia telah selesai makan. Oh, jadi kamu sudah makan. Baiklah, kalau begitu, biarkan aku membantumu belajar. Apa yang kamu pelajari sekarang? Tanya Laura. Laura melihat Efrain sedang membaca buku astronomi. Ia menyukai tentang planet-planet dan Kelvin bahkan membelikan ia teropong bintang yang dipasang di dalam kamarnya. Saat malam cerah, Efrain akan mendorong teropong ke balkon dan mengamati langit. Kamu mempelajari hal konyol seperti ini? Tanya Laura. Konyol. Jika kamu tidak suka, pergilah. Bentak Efrain. Wajah Laura memerah. Apa yang ibumu ajarkan sampai kamu menjadi anak yang kurang ajar? Ayahmu dulu tidak sekasar dirimu. Lagi pula, aku nenekmu, tapi kamu tidak menghormatiku sama sekali. Efrain tersentak oleh suara tinggi Laura dan wajahnya yang menakutkan. Nyonya, Anda menakutinya. Kata Berta begitu masuk dan sempat melihat apa yang terjadi. Efrain segera berlari ke arah Berta dan memeluknya. Lepaskan dia. Biarkan aku mendisiplinkannya. Bentak Laura. Berta tak bergeming dan memegangi Efrain lebih erat. Pembantu kurang ajar. Laura menamparkan Berta. Ia sudah kesal seharian dan membutuhkan pelampiasan. Kebetulan ada wanita di depannya yang memasang badan untuk menjadi samsak tinju. Melihat Berta mendapatkan tamparan, Efrain sangat marah hingga ia menendang betis Laura dengan keras, yang membuatnya jatuh ke belakang dengan pantat yang mendarat ke lantai lebih dulu. Dadi bahkan tidak berani memarahi Berta. Seru Efrain. Laura menjadi kesal dan ingin mencabik-cabik dua orang di depannya, namun ia mendengar langkah tergesa-gesa menuju ke kamar setelah mendengar keributan. Ia menunjukkan ekspresi kesakitan dan berharap Kelvin membantunya berdiri, namun pria itu justru berlari ke arah Berta dan Efrain. Saat melihat pipi Berta yang merah, Kelvin menjadi marah dan menoleh ke belakang tempat Laura jatuh tersungkur. Apa kamu menamparnya? Tanya Kelvin dengan gigi terkatup. Laura tertegun. Ia tidak percaya Kelvin menanyai dirinya tentang apa yang terjadi pada pembantunya dan mengabaikan ia yang masih tersungkur di lantai. Meski ia bukan ibu kandung Kelvin, tapi anak ini belum mengetahui kenyataan itu. Bukankah seharusnya ia merasa kasihan melihatnya terjatuh? Dia hanya seorang pembantu yang kurang ajar. Jawab Laura. Pembantu. Di mata Eliza dan Efrain, ia bahkan lebih berarti dariku karena telah menjaga Efrain sejak bayi, bahkan sebelum Eliza bisa memberikan upah yang layak untuknya. Berani sekali kamu menghinanya. Bentak Kelvin. Eliza tertidur sekarang. Beruntung ia begitu kelelahan sampai tidak terbangun setelah mendengar suara keributan. Jika ia terbangun, maka Kelvin akan kesulitan menjelaskan pada Eliza apa yang terjadi pada Berta. Laura sangat marah, namun dia tahu waktu yang tepat untuk mengalah. Bagaimanapun, ia masih harus mencari tahu siapa ibu kandung Kelvin yang sebenarnya,
Jadi dia harus bertahan di rumah ini untuk mendapatkan informasi itu dari kakek Kelvin, pria satu-satunya yang mengetahui identitas ibu Kelvin. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak pernah bisa menemukan siapa wanita ketiga dalam rumah tangganya. Itu akan selalu menjadi duri dalam hidupnya yang sangat ingin ia singkirkan agar bisa hidup dengan tenang. Aku minta maaf. Aku hanya ingin dekat dengan Efrain, tapi sepertinya aku tidak melakukannya dengan baik. Aku akan lebih perhatian lain kali, kata Laura mengalah. Kamu tidak diizinkan untuk mendekati putraku, tegas Kelvin. Pada akhirnya, Laura kembali ke kamar dengan perasaan kesal. Ketika bangun pada hari berikutnya, Eliza tidak pernah tahu apa yang terjadi pada malam sebelumnya karena tidak ada yang ingin mengatakan hal itu. Saat pagi hari bangun, Eliza segera mendapatkan panggilan dari Carissa. Ada apa, Carissa? Tanya Eliza. Kamera yang selama ini aku tunggu akhirnya launching. Temani aku untuk membelinya, jawab Carissa. Baik, tapi kamu akan mentraktirku makan sebagai imbalannya, kan? Tanya Eliza. Kenapa kamu semakin materialistis? Kamu kaya raya sekarang, maki Carissa kesal. Aku hanya meminta traktir. Lagi pula, kamu sanggup membeli kamera dengan harga mahal, tapi mengeluh saat aku memintamu sesuap nasi, balas Eliza. Kelvin yang baru keluar dari kamar mandi mengerutkan kening mendengar percakapan Eliza. Ia merasa terhina ketika istrinya terdengar seperti seorang pengemis. Kameranya sangat mahal sampai melubangi tabunganku. Aku hanya memiliki sedikit uang untuk restoran murah. Jangan memintaku mentraktirmu di restoran mahal, protes Carissa. Baiklah, jawab Eliza. Setelah Eliza menutup panggilan, ia baru menyadari Kelvin menatapnya dengan alis menyatu. Dengan siapa kamu bicara? Tanya Kelvin. Carissa. Ia ingin aku menemaninya melihat kamera terbaru, jawab Eliza. Kelvin kemudian berjalan ke meja. Ia mengeluarkan kartu hitam edisi terbatas dari dompetnya. Beli juga apapun yang kamu suka, termasuk makanan apa saja yang kamu inginkan. Jika orang lain melihat istriku memelas untuk sebuah traktiran, maka itu akan menjatuhkan harga sahamku jika sampai berita itu tersebar. Mereka akan mengira aku bangkrut. Eliza kehilangan kata-kata. Sepertinya Kelvin telah terbebani oleh caranya memeras Carissa. Aku hanya bercanda dengan Carissa. Itu adalah hal yang biasa di antara kami, jelas Eliza. Ambil saja dan belanjalah. Kamu juga bisa membelikan Carissa sesuatu, kata Kelvin. Eliza mengambil kartu itu dengan senyum lebar. Baiklah. Lagi pula, aku istrimu. Siapa lagi yang akan menghabiskan uang hasil jerih payahmu? Lalu, bolehkah aku mengendarai Bugatti-mu? Kelvin menatap heran pada istrinya yang menyeringai dan menjadi curiga. Apakah wanita ini menyembunyikan sisi materialistisnya selama ini? Batinnya dengan curiga. Oke, gunakan saja mobil manapun yang kamu suka di garasi, jawab Kelvin. Eliza pergi menjemput Carissa di studio fotonya. Wanita dengan rambut sebahu itu mengernyit saat melihat Eliza bersandar di mobil berwarna hitam sambil menunggunya. Seseorang menunggangi mobil edisi terbatas, tapi dia berani meminta traktir temannya. Betapa memalukan, ejek Carissa sambil masuk ke mobil. Kelvin baru saja memberiku kartu hitamnya. Ia mengatakan untuk membelikanmu sesuatu. Tapi karena kamu terus mengeluh, kurasa aku tidak akan membelikanmu, balas Eliza. Pupil Carissa melebar. Melihat Eliza memamerkan kartu hitam di sela jarinya, ia segera berubah pikiran. Hai, aku hanya bercanda. Apa yang ingin kamu makan siang ini? Eliza memutar bola matanya pada Carissa sebelum mulai mengemudi. Mereka sampai di pusat perbelanjaan dalam waktu singkat. Saat sampai di toko kamera, Eliza hanya duduk di sofa sambil menunggu temannya melihat-lihat kamera sambil ditemani manajer. Nona Carissa, Anda adalah orang pertama yang aku beritahu launching terbaru kamera ini.
Produknya masih belum banyak dan hanya ada satu di kota ini. Ujilah, maka kamu akan tahu betapa mengesankan hasil bidikan kamera terbaru ini, kata manajer. Carissa mengambil kamera mahal itu dengan hati-hati. Semula ia ingin membidik sembarangan, namun begitu melihat profil samping Eliza yang memukau, dia segera mengambil gambarnya. Benar saja, hasil fotonya sangat bagus, sampai manajer juga terkesima. Wow! Kamera ini menghasilkan gambar yang luar biasa, kata manajer. Ini bukan hanya karena faktor kamera, tapi keahlian fotografer dan juga faktor modelnya yang fotogenik, tambah Carissa. Manajer itu terdiam. Jika ia menolak gagasan itu, maka dia akan menghina calon pembelinya. Jadi, dia dengan pahit mengalah. Ya, Anda benar. Itulah kenapa kamera sebagus ini akan lebih berarti di tangan profesional sepertimu. Carissa kehilangan kata-kata. Manajer ini memang sangat pandai menjilat. Tapi ia memang menggakui bahwa kualitas kamera ini luar biasa. Baiklah, berapa harga kamera ini dan berapa banyak diskon yang bisa kudapatkan? Tanya Carissa. Itu gratis untuk Anda, jawab manajer. Hah? Carissa mengerutkan alisnya dengan heran. Tuan Winston mengatakan jika Anda menginginkan kamera di sini, maka kami hanya perlu memasukkan ke dalam tagihannya, jelas manajer. Tidak perlu, aku akan membayarnya sendiri, tolak Carissa. Sejak apa yang terjadi terakhir kali, Carissa menjadi canggung untuk meminta sesuatu pada Winston. Tuan Winston adalah pelanggan VIP. Kartu yang ia daftarkan berhak menerima diskon 20%, tapi jika kamu membayarnya sendiri, maka kamu harus membayar penuh. Kenapa tidak membiarkan saja ini masuk ke penagihan Tuan Winston? Jika kamu ingin membayar sendiri, maka kamu bisa menyelesaikannya secara pribadi, jelas manajer. Carissa membeku. Setelah berpikir beberapa saat, ia akhirnya setuju. Ia akan mentransfer uangnya pada Winston nanti. Setelah kamera selesai dikemas, keduanya menuju ke restoran. Saat ini, tatapan Eliza kemudian tertuju pada dua orang yang duduk di dekat jendela. Eliza menyodok pinggang Carissa dengan sikunya. Bukankah itu Winston? Sepertinya ia sedang makan dengan seorang wanita, kata Eliza. Tatapan Carissa kini tertuju ke arah dekat jendela. Ketika melihat Winston makan dengan wanita lain, ada perasaan aneh di dalam hatinya. Apakah kamu ingin menyapanya? Tanya Eliza. Carissa menggeleng. Tidak. Ayo cari tempat makan lain. Kamu tidak bisa menghindarinya terus. Jika kamu ingin tetap menjadi kakak adik setelah kesalahan di malam itu, maka kamu harus bersikap normal. Kecuali jika kamu memiliki perasaan lain. Mungkinkah kamu menyukai Winston sebagai seorang pria? Tanya Eliza. Bah, kamu bicara omong kosong. Baiklah, mari kita ke sana dan sapa mereka. Bentak Carissa. Carissa berjalan ke meja tempat kakaknya duduk. Saat sampai di sana, ia baru bisa melihat dengan jelas lawan bicara kakaknya yang semula hanya terlihat bagian punggungnya. Kebetulan sekali, aku tidak menyangka akan bertemu di sini, kata Carissa. Apakah kamu sudah makan siang? Jika belum, bergabunglah dengan kami, tawar Winston. Siapa mereka, Winston? Tanya wanita di depan Winston. Oh, ini Carissa, adikku, dan temannya, Eliza, jawab Winston. Wanita itu kemudian mengulurkan tangan pada Carissa dan Eliza. Kenalkan, aku Bella, teman satu kelas Winston dulu. Carissa menyambut jabatan tangan itu dengan kaku. Ia mengamati wanita di depannya dengan wajah yang kaku. Wanita ini cantik dan anggun, ia terlihat menyenangkan dan juga ramah. Kami tidak mengganggu kencan kalian, bukan? Tanya Eliza dengan sengaja, seolah ia ingin mengonfirmasi sesuatu dengan pertanyaan itu. Tidak sama sekali. Ini hanya kencan buta yang diatur keluarga. Mereka mungkin belum tahu bahwa kami sebenarnya adalah teman sekelas, jawab Bella.
Aku sangat senang karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan kawan lama. Dulu Winston pernah mengirimkan surat padaku, namun saat itu aku masih gadis penakut yang hanya ingin menyelesaikan belajar dengan baik, tambah Bella. Carissa tercengang mendengar itu. Ia tak percaya kakaknya dulu pernah melakukan hal konyol seperti itu. Jadi, apakah Bella dulu adalah cinta pertama Winston? Saat memikirkan hal itu, Carissa mengalami iritasi di hatinya. Kalau boleh tahu, apa pekerjaanmu? Tanya Eliza. Aku dokter anak, jawab Bella. Wow, itu keren. Kamu tidak hanya cantik, tapi pasti sangat pintar sampai bisa menjadi seorang dokter. Aku yakin kamu pasti akan menjadi ibu yang bisa merawat keluargamu dengan baik, mengingat profesimu sebagai seorang dokter, puji Eliza. Carissa melirik Eliza yang memuji Bella dengan panjang lebar. Hati Carissa seperti digerogoti banyak semut yang membuatnya tidak nyaman. Ia menunggu komentar Winston, namun pria ini hanya diam seolah menerima gagasan Eliza. Kenapa aku harus merasa kecewa? Winston selama ini selalu menolak kencan buta. Jika ia dengan setuju datang, itu pasti karena ia memiliki pertimbangan tertentu. Mungkin ia ingin menghidupkan kembali cinta pertamanya dulu, batin Carissa. Makanan segera disajikan. Pada akhirnya, yang makan tanpa terganggu adalah Eliza. Ia terus mengobrol dengan Bella dan memujinya seolah lidahnya lebih terlatih menjadi penjilat ketimbang manajer penjual kamera yang baru saja ditemui oleh Carissa tadi. Sementara Carissa bahkan tidak menyentuh makanannya sama sekali dan hanya mengaduknya tanpa memasukkannya ke mulut. Eliza, bisakah kamu makan dengan baik? Lihatlah betapa banyak cipratan yang keluar dari mulutmu saat kamu makan sambil bicara, kata Carissa yang mulai kesal dengan perilaku Eliza. Eliza cemberut. Aku memiliki seorang anak. Aku hanya ingin berkonsultasi tentang Efrain karena Bella adalah seorang dokter anak. Bukankah Kelvin telah memiliki spesialis anak sendiri untuk merawat Efrain? Aku dengar ia bahkan dokter terbaik di Canberra, balas Carissa. Tidak ada salahnya memperkaya pengetahuan dari pihak lain, tegas Eliza. Carissa sangat kesal. Ia mulai bertanya-tanya apakah Eliza temannya atau bukan. Setelah makan siang, Carissa segera membawa Eliza yang banyak bicara pergi dari meja itu dengan alasan ia lupa membeli kebutuhan studionya. Apa yang kamu makan pagi ini sehingga kamu berubah menjadi burung pipit yang banyak mengoceh? Tanya Carissa. Eliza hanya mengulas senyum. Ia sebenarnya dengan sengaja melakukan hal itu untuk menguji temannya. Sementara itu, Winston mengantar Bella hingga ke depan rumah sakit tempat ia bekerja. Terima kasih sudah mengantarku, kata Bella. Oh ya, tentang surat yang pernah kukirim saat SMA dulu, sebenarnya aku hanya menjadi perantara dari temanku. Itu bukan berasal dariku. Apakah di dalam surat itu ia tidak menyebutkan namanya? Tanya Winston. Winston hanya ingin mengklarifikasi hal itu. Ia memang pernah mengirimkan surat pada Bella, namun itu bukan darinya. Salah satu teman baiknya lah yang meminta bantuannya karena ia pria yang pemalu. Cinta pertamanya bukanlah Bella. Ah, jadi pria dengan inisial Secret Admirer itu bukan kamu? Tanya Bella. Jika aku pengagum rahasiamu, maka aku tak akan terang-terangan mengantarkan surat itu langsung padamu, jawab Winston.